warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam masyarakat Islam baik di zaman Rasulullah ataupun di zaman sekarang ada kelompok bernama orang-orang munafik. Mereka sholat bersama Rasulullah, mereka puasa bersama Rasulullah, bahkan mereka zakat, haji dan berjihad bersama Rasulullah. Namun yang membedakan, mereka masih memisipkan agenda menghalangi jalan Allah dan jalan Rasulnya. Bahkan dalam sirah disebutkan mereka masih punya agenda membunuh Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal orang munafik, sholatnya pas di belakang Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah masuk, dia berdiri dan mengatakan, ayuhan nas, hadza Rasulullah, wahai manusia, ini Rasulullah. Ucapannya seakan-akan menghina Rasulullah dan mengatakan, masa orang kayak begini Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, dalam peristiwa Bani Quraidah, ketika itu Rasulullah memutuskan untuk mengusir Bani Quraidah dari Madinah. Namun kaum munafik yang salatnya bersama Rasulullah di Masjid Nabawi berkata kepada orang-orang Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah, wahai Bani Quraidah, kalau kalian diusir oleh Muhammad dari Madinah, kami akan bersama kalian ikut keluar dari Madinah. Bahkan kalau kalian diperangi oleh Muhammad, maka kami akan membela kalian. Allah berfirman, alam taro ilal ladzina nafaqu qalu li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Orang-orang munafik berbicara kepada saudaranya orang-orang kafir musyrik, apa? Kalau kalian diusir, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Kami tidak akan taat kepada seorang pun dalam urusan kalian. Kemudian la in qutiltum, kalau kalian diperangi Muhammad, lanansurannakum, kami akan membela kalian. Orang-orang munafik salat bersama Rasulullah, akan tetapi punya agenda memerangi Rasulullah. Syekh bin Ashur dalam tafsir ayat ini mengatakan, kenapa mereka disamakan dengan orang-orang musyrik? Karena orang munafik dengan orang musyrik sama-sama tidak mengimani risalah Muhammad. Bahkan munafik lebih berbahaya. Mereka ada dalam lingkungan kita, mereka ada dalam peribadatan kita, tapi mereka mempunyai agenda untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Dalam perang Tabuk, orang-orang munafik ikut bersama Rasulullah berangkat perang ke Tabuk. Salah satu peperangan yang termasuk peperangan yang sangat berat yang pernah Rasulullah lakukan. Orang-orang munafik berangkat jihad bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, kepada pasukan untuk berhenti, dan beliau naik ke atas sebuah bukit. Beliau ditemani oleh Hudzaifah bin Yaman. Kata Rasulullah, tidak ada yang ikut ke bukit kecuali saya dan Hudzaifah. Rasulullah naik ke bukit, namun orang-orang munafik dengan menutup wajahnya ikut naik ke atas dengan tujuan ingin melemparkan Rasulullah dari atas bukit, ingin membunuh Rasulullah. Mereka menutup wajahnya. Setelah itu Rasulullah mengetahui tujuan mereka, kemudian orang-orang munafik ini lari. Rasulullah berkata kepada Hudzaifah, Hudzaifah, tahukah engkau siapa mereka? Kata Hudzaifah, saya tidak tahu Rasulullah. Mereka menutup wajahnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan satu persatu nama orang-orang munafik tersebut. Dari situlah Hudzaifah dikenal sebagai sahabat yang menyimpan nama-nama orang munafik.
Namun yang menarik bagi kita di sini adalah mereka berjihad bersama Rasulullah, namun masih menyisihkan ingin membunuh Rasulullah. Orang-orang munafik. Dalam Al-Quran disebut surat khusus, surat Al-Munafiqun. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah. Mereka mengatakan kami bersyahadat, kami bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Namun Allah mengatakan wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah Maha tahu bahwa engkau rasulnya, tapi Allah Maha tahu innal munafiqina lakadzibun, bahwa orang munafik itu adalah bohong. Sifat munafik, subhanallah, selain mereka berada dalam lingkungan kita, bahkan dalam sirah juga mereka membuat masjid bernama Masjid Abdirar. Rasulullah ketika pulang dari perang Tabuk menyuruh beberapa sahabat untuk segera mendahului pasukan lainnya ke Madinah dengan tujuan untuk membakar Masjid Abdirar, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk sama-sama berkumpul merencanakan apa yang akan dilakukan untuk melawan Muhammad SAW. Apakah dalam kehidupan modern ada orang-orang munafik? Sebetulnya yang membedakan bukan sholatnya, bukan hajinya, bukan puasanya, tapi tingkah laku mereka yang selalu tidak setuju dengan syariat Allah. Tingkah laku mereka yang selalu menolak syariat Allah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka zakat. Namun kalau disuruh untuk melaksanakan syariat Allah, yasudduna anka sududa. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kapan? Ketika mereka disuruh untuk menjalankan syariat Allah. Undang-undang pornografi, siapa yang menolak? Orang mukmin. Siapa? Mukmin tapi munafik. Oleh itu hadir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan keras bahwa orang munafik adalah musuh. Humul adu fahdharhum. Hati-hati dengan orang-orang munafik. Mereka musuh. Qala lahumullahu anna yufakun. Mereka Allah perangi karena kenapa mereka tidak mau beriman terhadap yang hak? Qatalahumullahu anna yufakun. Oleh itu hadirin rahimahumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijauhkan dari sifat munafik. Bahkan mudah-mudahan kita selalu khawatir menjadi orang munafik. Umar bin Khattab yang kita kenal sebagai ahlu ibadah, Umar bin Khattab yang kita kenal sebagai khalifah yang maha adil, Umar bin Khattab yang kita kenal kalau ketemu dengan setan pun lari takut dengan namanya Umar bin Khattab. Satu hari dia bertanya kepada Hudzaifah bin Yamamah yang memiliki catatan nama-nama orang munafik, wahai Hudzaifah, apakah nama saya ada dalam golongan orang munafik? Subhanallah. Kalau itu sikap Umar bin Khattab yang jadi pertanyaan buat kita, apakah kita sehebat Umar bin Khattab? Kalau tidak, bukankah kita pantas lebih khawatir daripada Umar bin Khattab menjadi orang-orang munafik? Umar bin Khattab, Abu Bakar sama takut menjadi orang munafik. Oleh karena itu Imam Bukhari menulis bab khusus dalam kitab Sahih Bukhari, bab al-khawfu minan nifaq, khusus tentang khawatir jadi orang munafik. Ibnu Abi Mulaikah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bertemu dengan 30 orang sahabat. Namun Ibnu Abi Mulaikah mengatakan 30-nya sahabat yang saya temui takut dengan kemunafikan. Oleh karena itu Hasan al-Basri mengatakan mukmin hakiki selalu khawatir dari munafik. Namun mukmin yang munafik merasa tenang, tidak takut menjadi orang munafik. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah,
kita dalam kehidupan modern ini harus tahu benar siapa orang-orang munafik tanpa menyebutkan nama siapa mereka, tapi kita harus mengenalinya. Kenapa? Allah mewanti-wanti, fahdharhum, hati-hati dengan mereka. Bagaimana mereka? Fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian mereka melihat mereka membuat kalian kagum. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berkata, kalian mendengar ucapannya. Namun Allah mengatakan ka'annahum khusyubun musannadah. Dalam tafsir disebut namun otak mereka kosong. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka selalu menyangka hinaan apapun seakan-akan ditujukan kepada mereka. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qala lahumullahu anna yufakun. Maka ada baiknya kita mengenal ciri-ciri orang munafik. Di antara ciri paling besarnya, walaupun sholat bersama kita, walaupun puasa zakat bersama kita, walaupun haji bersama kita, namun agenda yang mereka miliki selalu bertentangan dengan kepentingan umat Islam, selalu menolak aturan-aturan Allah, bahkan lebih kejam dari itu, menolak yang namanya ajaran Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr setelah berbicara tentang kebiadaban orang munafik yang masih menginginkan membunuh Rasulullah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Seakan-akan mengajarkan kepada kita, kalau memang kita khawatir jadi munafik, maka bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya masing-masing di antara kita meneliti, melihat, mempelajari apa yang akan kita sembahkan dan untuk hari akhirat kita, untuk hari esok, hari di mana kita berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan seluruh yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, takwa yang mana pada 2 hari-hari Ahad kita akan memulai bulan Ramadan, kita akan memasuki Ramadan. Dalam salah satu tujuan Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa kita menghasilkan orang yang bertakwa, sholat qiyam kita menghasilkan orang yang bertakwa. Namun puasa seperti apa yang menghasilkan takwa? Puasa yang menghasilkan takwa, puasa yang terjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dan terjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Biasanya kita sukses menghalangi hal-hal yang membatalkan puasa, tapi betapa banyak di antara kita yang gagal menghalangi hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, wa kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak sekali orang puasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasa seperti apa? Yang tidak dijaga dari hal-hal membatalkan pahala puasa. Berkata jorok, fala rofas, kata Rasulullah, jangan berkata yang jorok, jangan berkata yang tidak baik, jangan melakukan hal yang tidak baik. Jaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, sehingga kita berharap kita menjadi orang yang bertakwa. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab orang yang ahli Quran di zaman Umar dan menjadi imam pertama kali sholat tarawih. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa gambaran takwa? Ubay mengatakan, Umar, apakah engkau pernah berjalan di jalan penuh dengan duri? Kata Umar, pernah. Apa yang kau lakukan wahai Umar? Saya berjalan hati-hati, berusaha menyingkirkan duri-duri tersebut.
Kata Ubay bin Ka'ab, begitulah gambaran takwa. Kita dalam kehidupan hati-hati melangkah. Jangan sampai ada larangan Allah kita lakukan. Jangan sampai ada perintah Allah kita lalai. Kalau itu makna takwa, kita akan terhindar dari kesifat orang munafik. Kita akan juga tahu siapa orang-orang munafik. Ucapannya sangat baik, badannya kita kagumi, yang masalah punya agenda menghancurkan umat Islam. Oleh itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita umur untuk hidup di bulan Ramadan, dan kita isi Ramadan dengan sebaik mungkin sehingga kita punya senjata untuk menghindarkan diri menjadi orang-orang munafik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah mukminin, surga dan neraka adalah pilihan kita semasa kita hidup. Umur adalah modal kita memperjuangkan surganya Allah. Umur adalah usaha kita membebaskan dari api neraka. Maka jangan menjadi orang-orang menyesal ketika kematian datang kita belum beramal soleh. Segeralah beramal soleh. Kalau Allah memberikan kita umur di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita optimalkan bulan Ramadan. Kenapa satu hari Rasulullah naik mimbar dan mengucapkan amin 3 kali? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa kau mengucapkan amin ketika naik mimbar? Rasulullah menjawab, Jibril datang kepadaku. Ia mengatakan, Rohima anfum li'in adraka Ramadana walam yukfarlah. Betapa hinanya seorang manusia hidup di bulan Ramadan, namun ketika Ramadan berakhir belum diampuni dosanya. Oleh karena itu, alumni Ramadan hanya 2 jenis. Ketika Ramadan berakhir, hanya 2 golongan manusia yang hidup di bulan Ramadan. Pertama, dosanya diampuni karena serius mengisi Ramadan. Dosanya diampuni karena serius ketika dia sholat tarawih, tidak mencari sholat tarawih yang paling cepat selesainya, tapi mencari yang paling lama berdirinya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya. Namun alumni kedua Ramadan adalah orang-orang terhina. Ramadan berakhir namun dosanya belum diampuni. Kenapa? Karena mengisi Ramadan seperti para selebriti, bukan seperti apa yang Rasulullah ajarkan, bukan seperti yang para sahabat ajarkan. Para selebriti mengisi Ramadan dengan tertawa dan tertawa. Maghrib tertawa, ketika tarawih tertawa, ketika sahur tertawa, di siang hari tertawa. Namun tanggal 1 Idul Fitri mereka berteriak-teriak menuju hari kemenangan. Itu adalah pembodohan. Yang benar adalah kita di bulan Ramadan serius beribadah kepada Allah, mengisi waktu-waktu dengan baik, tarawih dengan paling panjang, nangis di bulan Ramadan, meminta maaf kepada Allah, tidak menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan, dan kita mengakhiri Ramadan dengan perasaan, ya Allah, bebaskan kami dari api neraka, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Maka mereka yang disebut orang-orang yang sudah dibebaskan dari api neraka. Neraka akan kita jauhkan dengan amal-amal soleh kita. Surga akan kita gapai dengan amal-amal soleh kita, ibadah-ibadah kita. Capek kita ketika beribadah kepada Allah. Namun sebaliknya,
Seandainya puasa kita seperti para selebriti, maka akhirnya kita menjadi orang-orang terhina ketika Ramadan sudah selesai. Ibadah Allah, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. Ya Allah, hiasilah hati-hati kami dengan nilai keimanan sehingga kami membenci kekufuran, sehingga kami membenci kefasikan, sehingga kami membenci kemaksiatan. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan. Ya Allah, berikanlah kami keimanan yang bisa membuat kami sampai di bulan Ramadan siap beribadah kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'aduna wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, tempat kami hidup. Ya Allah, perbaiki urusan akhirat kami, tempat kami kembali. Ya Allah, jadikan kehidupan sebagai kami menanam pahala, menjauhkan diri dari api neraka. Ya Allah, jadikan kematian tempat kami beristirahat dari kejahatan-kejahatan. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.